Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bang Takir di edisi 42. Tentunya masih bersama saya, Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan, yang kembali hadir menyapa Sobat Bang Takir dimanapun Anda berada. Dan pada pagi hari ini di studio kita, langsung saja sudah kedatangan bintang tamu. Beliau merupakan seorang perwira yang pagi tadi baru saja dilepas oleh komandan satuan, oleh komandan Kodim untuk melaksanakan tugas di satuan yang baru. Dan langsung saja kita akan langsung menyapa Kapten CKU. Mohon izin? Siap. Langsung saja, biar Sobat Bang Takir tidak penasaran siapakah beliau, karena pada saat ini siang ini sudah datang bersama Ibu. Langsung saja, selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon izin, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sebelum kita berbincang-bincang, Komandan, ada baiknya biar sahabat Bang Takir ini mungkin sebagian ada yang belum kenal tentang siapa sih bintang tamu kita pada siang hari ini. Moga bisa langsung menyapa sahabat Bang Takir, sedikit mengulik tentang biodata Bapak dan juga Ibu. Silakan Komandan. Siapa namanya tadi Pak Budi? Budi, Pak siap. Budi. Terima kasih Pak Budi. Sobat Bang Takir, perkenalkan saya Kapten CKU Yanto Budi Utomo, SE. Kemudian saya asli dari Lamongan. Saya lahir di Kabupaten Lamongan tanggal 23 April 2078. Kemudian saya beserta istri, ini Ibu Sutarmi, istri saya, lahir di Nganjuk tanggal 4 April 78 juga, Pak. Jadi tahunnya Satu bulannya pantaran. Sama. Wah, berarti kalau ulang tahun enak. Iya, ya? enak. Sekalian bisa dirapel. Betul. Siap. Itu kemudian anak kami ada dua. Yang pertama cewek usia 23 tahun. Alhamdulillah sudah saat ini mengabdi di Rumah Sakit Supraon, Pak, Malang, ya. Supraon Malang. Bersama sebagai supran, alhamdulillah. Kemudian yang kedua Lintang, itu masih usia saat ini 14 tahun. 14 tahun. Sekarang sudah di SMP 1 kelas 3. Kelas 3. Yaitu perkenalan diri kami secara singkat. Moga-moga dari Sobat Bang Takir ini yang belum kenal ya Segera kenal. segera Karena kenal. seperti Iya. saya termasuk orang baru kemudian. Jadi Orang saya baru. termasuk orang baru mungkin sekitar baru 4 bulanan masuk Kodim Begitu. Lamongan, asli Lamongan, tapi baru dikasih kesempatan masuk ke Kodim Lamongan baru 4 bulan. Baru. Jadi saya sempat asing cuman kemarin pada saat membuat ucapan kelulusan pendidikan itu, karena kami tempen yang buat jadi Kapten Yanto, Kapten CKO Yanto, dan sekarang akhirnya bertemu kebetulan pagi ini bersama Ibu. Nah, Bu, boleh diceritakan sedikit mungkin dulu awal ketemunya sama Bapak itu gimana sih, Bu? Ini pasti menarik. Pasti mungkin tidak sengaja atau bagaimana. Karena biasanya itu suami dan istri terpaut beda usia, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Kok ini bisa seumuran? Lah, itu pasti ada cerita yang menarik. Saya pengen ulang. Mau bisa diceritakan sedikit, Bu? Jujur ya Pak. Yeah. Saya kan dulu ikut budi saya di Jayapura. Ya. Ketemu bapaknya di sana. Jadi ketemunya di Jayapura. Siap. Nganjuk, Lamongan, ketemunya di Jayapura. Luar biasa. Dulu berarti di satuan di Jayapura. Keuangan. Oh, di keuangan di Jayapura. Nggak sengaja juga itu, Nggak Pak sengaja. Budi. Jadi ya Allah itu maha baik. Ya. Allah itu mempertemukan kami secara tidak sengaja, yang dulu awalnya kami hanya rekreasi ke Ya. Swembak dulu. Kalau di Jayapura itu namanya Swembak. Saya rekreasi ke sana sama salah satu dokter dari kesehatan di sana. Kebetulan hari libur ya, hari libur hari Minggu waktu itu. Dan saya inginnya rekreasi. Setelah itu pulang kok tiba-tiba istri saya ini nyegat kalau Jawa nyegat atau apa ya? Minta Cari bantuan angkot gitu. Nyari angkot. untuk karena Nunggu pas kami angkot. lewat bawa Ya. ambulan waktu itu. Wow, Jadi bawa mobil bulan. Di rumah sakit. rumah sakit lah. Rumah sakit Marzuki. Masih ada itu. Kemudian disegat minta nunut gitu, orang Tumpangan. Jawa nunut, numpang gitu kan. Setelah itu kami kenalan di dalam, memang ada kapten waktu itu yang saya ingat, hanya bilang kalau bisa kenalan sama mbak ini, karena ada 2 waktu itu. Ya. Aku ketemu alhamdulillah dengan beliaunya ini yang tidak sengaja, dan sekarang alhamdulillah masih bersama kami, moga-moga sampai akhir hayat kami. Amin ya rabbal alamin. Karena ada yang mengatakan bahwa usia pernikahan itu sekali seumur hidup. Masih beribu. Kalau memang bisa seperti itu. Betul Pak. Betul sekali. Secara kebetulan ketemu di Jayapura, kemudian menikah. Jadi kalau sampai sekarang usia menikah sudah berapa tahun, Bunda?
Sudah 24 tahun. Sudah 24 tahun. Jadi bukan usia pernikahan yang pendek sebetulnya. Nah, kemudian dari riwayat singkat kemudian yang saya ketahui bahwa dulu awalnya di Jayapura, kemudian bisa pindah ke teritorial di Kodim Lamongan. Itu bisa diceritakan sedikit kemudian. Riwayat perjalanan karir kalau boleh saya bilang. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi sobat Bang Takir, kami cerita sedikit tentang riwayat kami bahwa memang saat SMA lulus langsung jadi Bintara, Kementerian Bintara 98. Kemudian penempatan langsung di Papua. Langsung di Papua. Kejaban keuangan waktu itu. Saya dapat penempatan di Papua 10 orang, kami ikuti di sana. Kemudian sampai 10 tahun kami di sana, terus 98 sampai 2008 di sana. Very long time. Iya. Masuk lama, 10 tahun. Ya, alhamdulillah lama. Kemudian kami di tahun 2008 itu sempat pindah ke Jakarta. Tapi pindahnya itu tidak pindah satuan, tapi hanya pindah tugas perwakilan di Jayapura. Oke. Di Jayapura, Cendrawasih di Jakarta. Jadi perwakilan Cendrawasih Iya, saat Jakarta. itu. Berapa tahun kira-kira? 4 tahun di sana. 4 tahun. 4 tahun di Jakarta. Setelah itu saya perwira, alhamdulillah diberikan amanah sama Allah. Saya Letnan 2, penempatan di Kodam 5. Penempatan di Kodam 5 mulai 2013 ya Pak Budi, buat Bang Takir juga, bahwa kemudian sampai 6 tahun kami di Kodam 5, di gudangnya gitu. Kemudian kami berpikir saat itu tidak tahu teritorial, karena memang kami orang keuangan harus fokus di keuangan. Cuma ada rezeki, kami kok berusaha untuk ke tanah kelahiran. Satu-satunya kan Kodim. Jadi kami coba berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah pernah, yang orang keuangan sudah pernah keluar, itu bagaimana caranya dan sebagainya. Ternyata ada jalan, sehingga kami di tahun 2019 itu alhamdulillah bulan Agustus saat itu kami ingat itu bisa masuk di Kodim Lamongan gitu. Tentunya yang sangat menarik, saya pengen dengar cerita Ibu karena kalau kita berbicara tentang Papua, balik ke awal dulu. Kalau kita berbicara tentang Papua, tentu mindset orang-orang itu tidak semuanya bagus. Mungkin di sana keras dan segala macam. Padahal mungkin itu hanya sebagian dan sebagainya juga bagus. Nah, pada saat itu Ibu sebelum menjadi seorang istri tentara, kok bisa berpikiran Ibu mau dengan seorang tentara? Nah, padahal Ibu sendiri mungkin sebelumnya sudah ikut di Papua dan tahu mungkin di Papua seperti ini, kehidupan tentara seperti ini, dan kata orang TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Kenapa Bu kok memutuskan mau menikah dengan seorang tentara? Ya emang dari dulu Pak. Saya pengen nikah sama tentara. Wah. Makanya saya ikut budi saya ke Papua. Oh itu. Begitu ceritanya. Jadi karena ingin menikah sama tentara, akhirnya ikut. Berarti budenya di kompleks tentara? Budenya itu kerja di Balai POM. Oh di Balai POM. Iya. Sebelahnya rumah sakit Aryoko, rumah sakitnya TNI AD. Rumah sakit kalau boleh dibilang mungkin DKT begitu. Ya, kayak DKT. Seperti DKT. Rumah sakit. Jadi memang awalnya karena suka dengan tentara, ingin dengan tentara, dan akhirnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menikah, berkeluarga dengan seorang tentara. Nah, kemudian apa sih hal tersulit ketika seorang kemudian adalah korpnya CKU, korp keuangan. Kemudian dinas di wilayah teritorial, terutama di Kodim. Nah, pada saat itu pernah menjabat sebagai pasipers. Ada nggak sih kemudian kendala sendiri ketika melaksanakan tugas sebagai pasipers atau segala macam yang mungkin bukan termasuk bidangnya komandan sendiri? Baik Pak Budi dan Sobat Bang Takir, kami cerita bahwa pada saat kami pindah dari keuangan ke Kodim, memang saat itu kami kalau kendala alhamdulillah tidak ada ya. Secara umum tidak ada. Kenapa? Karena kebetulan saya di keuangan juga pada saat setelah di Kelapa 1 itu saya ditempatkan di Kaurpes. Jadi pada saat di Kaurpes saya pindah ke sini jadi pasipes. Jadi levelnya sama. Sama-sama kapten gitu kan. Sama-sama ngurusi personel juga. Di sana mengurusi personel, di sini juga mengurusi personel. Kenapa di sini? Kan kebetulan di sini yang kosong PES. Jadi kendala secara umum tidak ada, namun demikian untuk penyesuaian karena awalnya kami di kantor, orang kantoran maksudnya kami duduk di meja, kami ngitung uang, ngitung gaji, tunkin dan sebagainya. Kemudian di sini harus bersama masyarakat, itu yang harus kami belajar. Makanya saya setelah jadi pasipes di sini, kami pelan-pelan juga belajar
gimana caranya kami dekat dengan masyarakat. Betul sekali. Akhirnya kami belajar, harus santun, harus dekat dengan masyarakat itu ya harus sopan. Ya. Jadi kami belajar dari situ Mau tidak pelan-pelan mau sehingga harus belajar membaur. iya. Bagaimana Tapi baru di membawa situ diri kita. kesulitannya Betul memang sekali. karena memang kami diciptakan artinya diberikan CKU itu ya harusnya Ya. tadi di kantor, tapi setelah saya di teritorial saya harus merubah Harus bisa mindset yang hitung-hitung gaji, hitung tunkin, kemudian hal lain ini harus dekat dengan masyarakat itu Ya, ya. Itu betul yang sekali. kendala yang secara khusus itu ada di situ. Kalau masalah pekerjaan alhamdulillah Hampir sama. hampir sama. Karena secara teori mungkin berbeda korupnya saja, tetapi Iya. secara kinerja adalah sama. Sama. Nah, sekarang kemudian saya mau kembali ke Ibu nih. Itu lagi. Ketika kemarin Ibu di Papua, di keuangan tentunya. Nah, kemudian dibawa oleh Bapak pindah ke Jawa dan pindah ke Kodim. Ada nggak sih Bu perbedaan yang paling signifikan atau mungkin oh saya merasakan di Papua enak, kemudian pindah ke Jawa, oh enak lagi atau mungkin lebih enak di Papua, mungkin ada perbedaan sedikit karena kultur tetap jelas berbeda. Papua dengan Jawa kulturnya berbeda, tetapi pasti ada segi positif dan negatifnya. Mungkin di positifnya di Papua seperti ini, negatifnya di Lamongan seperti ini, ataupun sebaliknya pasti ada kurang dan lebihnya. Bisa ceritakan Bu? Enak di mana? Semua enak Pak. Semua Yang penting enak, ikut Bu, ya? suami ya. Iya, jadi Iya. apapun Yang resikonya, penting, iya. apapun pekerjaannya, Ya. kalau didampingi suami itu rasanya Enak nyaman. ya. Betul sekali Bu, karena memang keluh kesah kita apabila dilakukan sama-sama itu rasanya tidak akan berat Bu, ya. Benar. Dan sesuai janji Allah, siapapun orang yang bisa memperbaiki rumah tangganya, insya Allah juga rezekinya pasti akan ditambah Bu ya. Alhamdulillah Pak Budi, Alhamdulillah. kita tambahkan. Istri saya ini mulai dari di Papua, Jakarta, kemudian Malang, Malang. kemudian Lamongan, itu selalu dekat. Ya, berarti Saya selalu tidak ikut. bisa jauh memang, tidak bisa jauh dengan beliaunya ini, karena memang itulah kenikmatan yang beliau rasakan. Ya. Jadi dekat dengan keluarga, dekat dengan anak. Jadi alhamdulillah dari Papua, Jakarta, kemudian pindah ke Malang, pindah ke Lamongan. Lamongan, itu Ya. alhamdulillah dekat semua. Saya juga Tuhan Maha Baik sudah disampaikan bahwa saya selalu dekat dengan beliau. Alhamdulillah sampai saat ini. Ya, betul sekali karena memang kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari materi. Kalau menurut saya, jadi ada kebahagiaan itu yang bisa merasakan, yang bisa diukur dari bagaimana kita bisa mencintai seseorang, bagaimana kita bisa mencintai keluarga utamanya, terutama ke anak, istri, kemudian keluarga besar itu apabila contohnya aja kita rukun itu rasanya sudah nyaman sekali. Meskipun ya mungkin boleh dibilang orang meskipun kita serba kekurangan, tapi kalau seandainya bisa bersama-sama itu rasanya lebih nikmat daripada kita punya materi banyak tetapi pisah, keluarga jauh, kemudian anak-anak di mana, orang tuanya di mana, itu rasanya sungguh luar biasa. Betul. Nah, yang sangat menarik kemudian baru selesai melaksanakan di Kelapa II. Kalau strukturnya itu di Kelapa II betul kemudian ya. Tadi sepintas saya melihat kemudian sambutan bahwa telah melaksanakan selesai di Kelapa II. Nah, biasanya kalau sudah di teritorial banyak mungkin tidak hanya perwira, Tamtama juga, Bintara juga malas. Bukan malas ya sebetulnya, tidak ada keinginan, belum ada minat untuk sekolah, untuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, sebetulnya motivasinya apa sih kemudian? Baik, Pak Budi, saya sampaikan begini ya. Jadi kenapa saya sendiri yang sebenarnya menurut penglihatan orang banyak itu enak tuh, enak di teritorial, apalagi di tanah kelahiran kami sendiri nih, di Lamongan. Sangat nikmat sekali. Saya juga merasakan itu. Tapi ternyata di TNI itu tidak bisa begitu. Menurut saya pandangan saya tidak bisa begitu. Jadi di TNI itu ada dua, kata orang senior saya itu ada dua. Maaf ini saya sebut. Ya. Ada dua yang dianggap keberhasilan prajurit TNI. Mulai dari Prada sampai dengan perwira itu ada dua. Yang pertama adalah kalau kita TNI pada saat UKP kali kita itu lancar UKP-nya maka itu berhasil. Ya. Artinya bahwa kita tidak ada masalah. Kita Tidak ada dalam melaksanakan tugas aman. Aman. Kita dalam melaksanakan tugas mungkin tidak ada kendala di lapangan. Itu yang pertama UKP. Naikkan pangkat lancar sesuai dengan waktunya dan sebagainya. Kemudian yang kedua pendidikan. Nah, siapapun yang melaksanakan pendidikan itu berarti dia sukses. Kenapa?
berarti dalam perjalanan melaksanakan tugas juga tidak ada kendala. Karena apa? Karena di Angkatan Darat sendiri itu tidak mudah untuk mohon maaf, sampai ke di Kelapa 2 itu tidak mudah. Ya. Bahkan di Kelapa 1 kemarin juga harus tes dulu. Betul Tidak sekali. kemudian semudah ya udah lulus tidak, Ya. tapi harus tes mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kalau saya bilang gitu kan. Jadi ya sama kayak tes Iya, awal. sama tes awal ya. Jadi kalau sudah kriterianya 2 itu, maka kami termotivasi bahwa ternyata TNI itu memang benar ada 2 di samping pekerjaan sehari-hari, karena ini indikatornya kan gitu Pak. Ya, betul Jadi sekali. keberhasilan seseorang memang itu pilihan juga, tapi keberhasilan seseorang dari 2 ini. Makanya kami meskipun sudah nikmat di Kodim Lamongan, di teritorial, tetapi karena ada kesempatan yang diberikan oleh Angkatan Darat untuk melaksanakan di Kelapa, saya ikut dan saya niatkan. Kebetulan Pak, mohon maaf, tidak semudah itu. Saya pernah gagal loh. Pernah gagal di tahun 2023. Berarti ini kesempatan yang kedua kali. Kedua. Oke. Sebenarnya ketiga. Ketiga. Waktu itu pernah waktu zaman COVID. Pak Kasat yang lama, COVID itu Ya. ikut, tapi waktu itu belum eligible, tapi tiba-tiba ada nama. Itu kami kaget juga, tapi ikut di tes. Kemudian yang kedua, pada tahun 2023 itu yang di bulan Juni, itu ada kesempatan kami yang kedua, itu kami ikut, tapi gagal. Setelah di Bandung, di Secapa kami gagal. Ya. Itu pulang dengan lesu, letih, dan semuanya Tentu kecewa. berontak, kecewa. Ya, tentu Saya kecewa. malu juga, mohon maaf, saya malu gitu. Kenapa? Saya ada apa? Ada ini dan sebagainya, dan mungkin lah Ya. gitu. Nah, kemudian alhamdulillah pada tahun kemarin ya 2024, bulan Juni itu ada kesempatan lagi untuk di Kelapa yang kedua, di Kelapa 2 maksudnya. Kami ikut lagi. Meskipun sebenarnya intensitas atau frekuensinya tidak seperti yang Ya, awal. tidak Gitu. seperti yang Jadi pertama karena mungkin sudah agak-agak setengah-setengah. pernah kecewa. Iya. Kan gitu ya. Sudah Agak-agak pernah setengah. kecewa. Aduh, nanti kalau saya terlalu pede takut gak lulus lagi. Ya, misalnya. betul sekali. Akhirnya saya setengah-setengah, saya Biasa-biasa niat, saja. biasa. Saya niat, tapi saya doakan, saya berdoa dan istri dan keluarga semua, orang tua, moga-moga saya bisa lulus ya Allah. Saya bilang. Ternyata alhamdulillah dari situ, dari tadi indikator 2 itu akhirnya kami menyemangati itu. Kemudian alhamdulillah diberikan kelulusan yang luar biasa, nikmatnya di tahun kemarin itu merupakan, kalau saya bisa sampaikan di sini, itu nikmat yang sangat luar biasa karena saya diberikan Allah kelulusan di Kelapa 2 yang tidak semua orang bisa Menggapainya. Betul. Jadi mungkin ini juga salah satu pesan dan motivasi untuk sahabat Bang Takir Iya. yang mungkin sudah waktunya, Sudah sudah waktunya. eligible, monggo. Enggak. Jangan takut, jangan takut bayangan, jangan takut perkataan, dan jangan takut penempatan. Karena saya yakin seperti yang Kemudian bilang bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Iya. Kegagalan merupakan kesempatan yang tertunda, kesuksesan yang tertunda. Dan yakinlah bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah menciptakan kesulitan itu pasti akan ada hikmah di baliknya. Betul. Dan betul, Pak. segala hikmahnya itu pasti itulah yang terbaik yang diberikan Iya. oleh Allah kepada kita. Gitu. Itu yang saya sampaikan. Nah, saya mau kembali ke Ibu nih, Bu. Dulu Bapak berangkat dari seorang bintara. Nah, sekarang sudah menjadi seorang kapten dan mungkin sebentar lagi sudah mau mayor. Tentu dari segi kesibukan, seorang ibu Persit itu pasti berbeda. Nah, saya ingin tahu unek-uneknya sih, Bu. Bagaimana kesibukannya sekarang, Bu? Kalau dulu mungkin seorang bintara, ya sudah mungkin ikut. Nah, sekarang mau tidak mau, harus paling tidak menjadi ketua ranting, ketua ranting, Bu ya. Kadang-kadang. Nah, bagaimana sih Bu menanggapinya, Bu? Ya, kita tanggapi dengan senang hati, Pak. Tetap bersyukur, Bu ya. Bersyukur saja. Tetap bersyukur. Siap. Kita nikmati. Yang penting tetap bisa membagi waktu antara mungkin pada saat pekerjaan, kemudian di rumah bersama anak-anak, dan yang penting adalah waktu membagi bersama keluarga, Bu ya. Dinikmati aja, enjoy aja, Bu ya. Kami tambahkan sedikit, Pak, Ya. Pak Budi. Jadi istri saya ini kebetulan juga dari bintara, memang kami sudah menikah di saat Ya. kami Serda saat itu. Saat itu kami punya penyampaian ke istri saya bahwa sampaian jadi istri saya, maka setiap kegiatan Persit ikuti karena itu sudah merupakan tugasnya istri prajurit. Tidak usah menolak suatu perintah meskipun itu dari ibu, dari senior atau dari ikuti saja, karena itu nanti ada kebaikan yang kita nggak tahu. Ya. Makanya pada saat di Papua dia aktif juga, apapun aktif dia, karena ya aktif. Kemudian di Jakarta kebetulan juga aktif, tapi nggak begitu aktif karena memang kan multi korup ya di Papua, perwakilan juga.
Tapi ada juga kegiatan. Kemudian di Malang aktif lagi di sana. Aktif dalam artian ya ikut aja ya. Tapi di perintah siap, selalu siap. Mohon maaf, saya tidak membesarkan, tapi memang saya mengikuti gitu. Terus saya sampai di Kodim Lamongan. Ya apa yang diamanahkan oleh Ibu Persit, Ibu Ketua itu ikuti saja. Disuruh apapun diikuti. Sampai detik ini alhamdulillah ya selalu mengikuti perintah-perintah Ibu lah, perintah lesan, perintah tertulis. Pokoknya manut lah gitu. Alhamdulillah. Jadi rezeki saya mendapatkan istri yang luar biasa, di Persit juga aktif, di keluarga juga aktif, dan semuanya aktif alhamdulillah. Dan mungkin dari rasa ikhlas itu akhirnya Allah memberikan kemudian mungkin tidak di ibu, rezekinya tidak di ibu, tapi bisa mungkin ke Kemendan, bisa ke anak. Itu tadi timbal balik dari rasa ikhlas mungkin kita kasih pada saat kita melaksanakan tugas. Nah, baik Kemendan. Setelah dari Kodim, habis ini adalah geser ke wilayah Jakarta. Tentunya harus penyesuaian lagi. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak sih kemudian? Kalau setelah beberapa tahun di mindset menjadi seorang teritorial, nah sekarang kembali mungkin ke korup awal. Ada mindset khusus, ada kiat-kiat khusus nggak kemudian? Terima kasih. Jadi gini Pak Budi dan sobat Bang Takir, bahwa apa yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya itu pasti akan membawa hikmah ke depannya. Betul sekali. Itu kita ikuti saja perintah pimpinan, perintah siapapun kita ikuti. Nah, siap. Nah, seperti ini kami harus pindah setelah selesai melaksanakan pendidikan, harus pindah menyelesaikan lagi. Maka kiat-kiat saya harus merubah mindset yang awalnya itu berdekat dengan masyarakat. Gitu. Mungkin saya saat ini harus cenderung untuk kembali ke depan meja, gitu. Di depan meja. Meskipun ilmu dekat dengan rakyat itu tetap akan kami gunakan. Betul, karena itu sekali. baik sekali gitu. Akan kami gunakan di satuan yang baru lagi, yang baru nanti gitu ya. Betul. Nah, tapi untuk yang fokus, karena ini jabatan juga sudah golongan 6, maka kami harus fokus membantu pimpinan. Dalam arti pimpinan Kapudang, karena kami kasih tuut sebagai fungsi organik, kami harus merangkul semua dari staf 1, staf 2, staf 3, staf 4, staf 5. Kegiatan-kegiatan harus kami rencanakan dengan baik. Karena itu kami juga belajar. Nah, di sini levelnya itu hampir sama dengan Kasdim gitu. Jadi kami belajar ke Pak Kasdim, dulu begini, saya harus begini. Itu salah satu yang kiat kami yang kami kerjakan, kami pelajari supaya nanti tidak kaget di satuan yang baru nanti. Itu mungkin Pak Budi ya. Betul sekali. Jadi tetap harus belajar lagi, dan karena belajar itu tidak terpaut oleh usia. Jadi kapanpun kita mau belajar, ayo. Nah, kemudian saya sebagai orang baru tentunya ingin mengetahui kesan Komandan Sri, kesan seorang Kapten Yanto selama berdinas di Kodim 0812 Lamongan. Tentunya bersama Ibu juga pasti banyak kesannya. Kesan kami sangat mendalam Bapak di Kodim Lamongan ini, yang saya sampaikan bahwa kekompakannya sangat luar biasa antara mulai dari PNS-nya, mulai dari tamu-tamanya, mulai dari bintaranya, mulai dari perwira, itu semuanya kompak. Saya merasakan itu dan saya salut di sini. Biarpun yang dulu juga saya salut, tapi di satuan yang baru yang Kodim ini saya salut, lebih salut. Karena memang sangat-sangat kompak. Dan kekeluargaannya juga luar biasa, saling membantu luar biasa. Artinya bahwa ada kekurangan dari teman dari perwira yang lain dibantu, sokong. Jadi itu yang membuat kami terkesan di sini. Kemudian kekompakannya itu memang itu tadi, dengan kegiatan-kegiatan yang begitu banyaknya itu bisa berjalan dengan baik, tercover dengan baik. Itulah kesan kami di sini, makanya sangat mendalam kami dengan Kodim 0812 Lamongan. Menjadi ikatan emosional yang betul-betul luar biasa. Luar biasa. Karena apabila semuanya segalanya sudah menjadi baik, itu rasanya itu berat sekali. Apalagi posisi meninggalkan sama mungkin yang saya rasakan dulu ketika saya dari Tumbak Kapunting kemudian pindah ke Udata Yuda dan akhirnya mampir di Kodam sebentar dan sekarang di Kodim 0812 Lamongan. Nah, tentunya Ibu sendiri, Ibu ada kesan tersendiri nggak sih Bu ketika beberapa tahun membaur dengan ibu-ibu Persit yang ada di Kodim sendiri, Bu? Ada kesan yang luar biasa mungkin Bu, atau mungkin bahkan ada momen
yang betul-betul Ibu kenang pada saat berkegiatan di Kodim 0812, Bu? Yang paling berkesan. Di Kodim Lamongan ini Pak, ibu-ibunya baik-baik semua. Baik, Pengurusnya semua, Bu, baik. ya. Masakannya enak-enak, Bu. Iya. Masakannya enak-enak. Ibu-ibunya sangat baik semua di sini. Komandannya juga baik. Saya sangat senang di sini Pak sebenarnya. Jadi betul-betul kekeluargaannya itu Siap, nomor satu, Bu, nomor ya. satu. Yang akhirnya menjadikan Kodim ini sebagai rumah kedua, boleh dibilang kedua. seperti itu kemudian, ya. Nah, kemudian sebelum mungkin nanti kita akhir pembicaraan, ada pesan tersendiri mungkin dari seorang Kapten JK Wiyanto bersama Ibu untuk sahabat Bang Takir dan seluruh warga Kodim 0812 Lamongan. Oke, sebelum saya menyampaikan pesan, memang saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodim yang telah memberikan semangat kami, semangat dalam hal pekerjaan, semangat kami dalam hal pendidikan kemarin. Beliau mendukung sekali dan itu menjadi nilai tersendiri bagi kami, sehingga kami ucapkan terima kasih kepada beliaunya dan kepada juga seluruh personil, prajurit dan PNS Kodim 0812 itu tidak akan kami lupakan. Kebaikan beliaunya semua itu sangat mendalam juga bagi kami. Itu ucapan terima kasih kami. Kemudian ucapan yang kedua, ya, kami mohon maaf kalau dalam perjalanan kami selama 5 tahun setengah di sini itu pasti banyak rintangan, pasti banyak dosa, pasti banyak kesalahan yang kami perbuat, baik kami sendiri di Kodim maupun di Koramil maupun di staf gitu, kemudian istri di Persi dan pasti kami punya salah. Mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kodim, ya, warga keluarga besar Kodim, Kodim itu atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kemudian kami juga ingin tetap menjaga silaturahmi. Betul sekali. Keluarga besar Kodim 0812. Meskipun kami pindah ke Kodam Jaya, tapi semoga saja silaturahmi itu nggak putus. Betul karena sekali. Kata orang tua saya juga, kalau orang tua tanya ke saya itu kan bilangnya Jom. Iya. Jom. Ojo gelek musuh, Jom. Gelek teman. Nah, gitu. Teman yang banyak. Jangan cari musuh. Iya. Jadi itu yang saya laksanakan, perintah orang tua. Kemudian orang tua juga pesan, lakonono apa sing diperintahno pimpinanmu. Komandan wis lakonono, enak gak enak lakonono karena itu tekmu gitu. Iya. Itu sudah punya kamu, karena apa? Kamu tujuanmu di TNI, ya sudah ikuti. Jangan memikir yang lain. Kalau diperintah ini enak gak enak lakonono. Itu yang kami bawa sampai sekarang, Mbak. Jadi makanya kayak diperintah apapun saya selalu siap. Yeah. Siap dan kata-katanya ada 3. Siap dilaksanakan dan gitu. Jadi siap dilaksanakan kemudian. Itu aja yang kami. Tapi dari situ ternyata hikmahnya kepada kami semua. Alhamdulillah yang orang tua kami awalnya tidak punya, kemudian anaknya juga bisa bintara, bisa perwira, sekarang alhamdulillah bisa lulus di Kelapa. Itu kebanggaan juga bagi orang tua. Tentunya. Kemarin nggak tahu pangkatnya itu apa anak saya ini, cuma ada orang-orang yang tahu, orang-orang militer yang pensiun bilangnya Pak Yanto begini, akhirnya beliaunya tahu, padahal saya nggak ngasih tahu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dengan begitu beliaunya senang dan terangkat secara otomatis, terangkat. Ya, secara moralnya tetap terangkat gitu, Pak. Kemudian pesan kami kepada warga Kodim, pesan kami ya tetap jaga kekompakan karena sudah bagus dan dijaga, dipelihara. Kemudian yang kedua, ikuti perintah pimpinan. Pimpinan tertinggi di sini di Kodim ya Komandan Kodim, betul. Tidak ada lagi, semuanya pelaksana, sehingga kalaupun diperintah beliau langsung dan atau melalui Kasdim harus siap. Itu aja kuncinya. Kalau kata saya itu bilangnya, kalau saya bilang gini, taat pada orang tua. Orang tua itu ada berapa? Ada 4 kalau kita sekarang. Orang tua kandung atau orang tua tiri. Betul sekali. Mertua, harus taat. Kemudian guru. Dan karena kita di dinas di Angkatan Darat, maka orang tua kita di Kodim ya dan di pimpinan ya. Iya, itu orang tua kita. Kadang-kadang kita lupa. Orang tua kita seolah-olah, mohon maaf, orang tua kandung aja, orang tua angkat aja.
Padahal ada orang tua mertua, ada guru itu orang tua kita yang membesarkan kita, membuat kita jadi cerdas. Betul Anak kita sekali. terus turun-temurun juga guru yang mencerdaskan. Kemudian pimpinan kita yang di Angkatan Darat ya, kalau di dalam Kodim yang Dandim, tingkat Korem ya dan Rem, Dan tingkat Rem. Kasat, Ya. Kasat kan gitu. Jadi tingkat itu orang tua kita. Makanya kita harus taat pada beliau. Itu yang mungkin bisa saya pesan kepada seluruh warga Kodim. Kemudian pesan yang selanjutnya ya, karena kami kebetulan sudah selesai di Kelapa ya Pak Budi ya, Ya. di Kelapa 2, kebaikan ini juga harus kami tularkan gitu. Harapan kami ya yang sudah eligible, yang Ya. sudah apa namanya sudah Waktunya. waktunya ya kan itu untuk sekolah bisa di Kelapa, ayo sekolah. Karena ini peluang yang diberikan oleh Angkatan Darat. Kita nggak bisa serta-merta pintar, rajin bekerja, kemudian aku minta Kesempatannya tidak ada. jabatan gitu kan. Betul. Jabatan aku minta udah nggak bisa, harus sekolah. Itu di TNI Angkatan Darat. Nah, artinya bahwa kebaikan ini harus kami salurkan. Kalau memang sudah waktunya, itu kalau bisa pilihannya adalah Ayo. sekolah. Iya. Ayo sekolah. Kalau memang nggak mau, itu udah pilihan tadi yang Betul disampaikan. sekali. Sudah pilihan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti menyesal. Kadang-kadang kan sekarang ini senang gitu kan, nggak, saya nggak mau sekolah, saya nggak mau ini. Tapi tiba-tiba lihat temennya berhasil, lihat temennya sekolah, baru kok ternyata bisa ya gitu kan. Nah, ya itu jangan sampai seperti itu. Makanya saya selalu menyarankan, ayo kalau bisa ada kesempatan ambil, karena kesempatan nggak datang dua kali. Saya pernah gagal, dan saat saya gagal saya malu, saat saya gagal saya lesu, itu saya tahu sendiri. Saat saya gagal saya tidak semangat. Kenapa? Karena ada apa dengan saya, kekurangan apa saya ini. Ternyata di tahun berikutnya menjadi keberhasilan saya dengan keluarga dan ya, memang resikonya satu yang ditakutkan oleh kami ya. Jadi saya ditakutkan ya pindah tadi Pak. Iya. Jadi itu. Tapi tidak usah takut karena memang semuanya sudah Bagian dari direncanakan Angkatan sama Darat. Tuhan. Iya, Ya kan, betul sekali. jadi itu pesan kami. Bagian dari Angkatan Darat dan rencana dari Tuhan. Itu dari Tuhan gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, meskipun kami sendiri juga belum sempurna, tapi setidaknya kami bisa memberikan hal-hal pesan Yang baik. positif gitu. Betul sekali. Begitu, Pak. Baik, terima kasih kami Iya. ucapkan kepada Kapten CKO Yanto beserta Ibu yang pada siang hari ini sudah menyempatkan hadir, menyempatkan berbincang-bincang dengan tim podcast Bang Takir. Dan tentunya juga kami dari tim podcast Bang Takir mengucapkan selamat jalan dan semoga senantiasa sukses di tempat tugas yang baru bersama Ibu dan mudah-mudahan nanti akhirnya bisa kembali lagi ke wilayah Lamongan. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Ya, Rabbal Alamin. Dan demikian sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, perbincangan kita dengan Kapten CKO Yanto yang telah berbicara banyak tentang mungkin motivasi buat kita sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita. Dan mungkin satu pesan yang bisa saya kutip kemudian bahwa apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Karena lelahmu dan ikhlasmu akan dibayar oleh Allah dengan kebahagiaanmu. Dan kita ketemu lagi dengan podcast Bang Takir di edisi berikutnya. Tetap bersama saya, Sersan Budi Ajista Kurniawan. Berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, Salam tanggap hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih. Siap.